Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sistem persamaan linear dua variabel pada bagian membuat model matematika dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Baik, kita mulai. Beberapa permasalahan dalam kehidupan sehari-hari kita dapat diselesaikan dengan SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Permasalahan sehari-hari SPLDV tersebut biasanya disajikan dalam bentuk soal cerita. Langkah-langkah dalam menyelesaikan soal cerita adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengubah kalimat-kalimat soal cerita ke dalam bentuk model matematika atau ke dalam bentuk kalimat matematikanya, dan kemudian membentuk sistem persamaan linear dua variabelnya. Selanjutnya, menyelesaikan atau mencari penyelesaian dari SPLDV tersebut. Kemudian, selanjutnya menggunakan penyelesaian yang diperoleh tersebut untuk menjawab pertanyaan dari soal cerita tersebut. Itu adalah langkah-langkahnya. Nah, untuk lebih pahamnya, perhatikan contoh berikut ini. Kita lihat soal yang pertama. Ferry membeli 8 buah buku tulis dan 6 buah pensil. Ia harus membayar Rp14.400. Sedangkan Rian membeli 6 buah buku tulis dan 5 buah pensil dengan harga Rp11.200. Berapa jumlah harga 5 buah buku tulis dan 8 buah pensil? Oke, sekarang untuk penyelesaiannya, pertama rubah soal cerita tersebut ke dalam bentuk kalimat matematika atau model matematikanya. Nah, kita misalkan terlebih dahulu, harga dari buku tulis, kita misalkan dengan X. Kemudian harga dari pensil, kita misalkan dengan Y. Nah, sekarang kita terjemahkan soal ceritanya ke dalam bentuk model matematikanya. Ferry membeli 8 buah buku tulis. Berarti buku tulis kita ganti jadi X, makanya 8X. Ditambah pensil kita ganti jadi Y, berarti 6Y. Ia harus membayar sebesar Rp14.400. Kemudian Rian membeli 6 buah buku tulis, berarti model matematikanya 6X ditambah 5 buah pensil berarti 5Y sama dengan harga yang harus ia bayar adalah Rp11.200. Oke. Nah, kemudian yang ditanya soal adalah berapa jumlah harga 5 buah buku tulis, berarti yang ditanya soal adalah 5X ditambah 8Y, berapa harga yang harus dibayar. Nah, untuk mencari nilai X dan nilai Y-nya, kita menyelesaikannya dengan cara metode gabungan eliminasi substitusi atau metode gabungan. Nah, cara menyelesaikan eliminasi substitusi atau metode gabungan pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar. Yang pertama caranya adalah samakan koefisien dari variabel yang mau kita eliminasi. Oke, nah ini bentuk model matematikanya, berarti SPLDV-nya seperti ini. Nah, untuk penyelesaiannya, kita tulis 8X ditambah 6Y sama dengan 14.400. Di bawahnya 6X tambah 5Y sama dengan 11.200. Misalkan kita mau eliminasi Y dari persamaan 1 dan 2. Nah, untuk mengeliminasi Y, maka kita harus menyamakan dulu koefisiennya. Berarti yang jadi pedoman kita adalah Y. Kita lihat, berarti supaya dia sama, maka yang di atas kali 5, yang di bawah kali 6. Kita mau nyamakan 6 dan 5 itu adalah ke nilai 30. Berarti supaya 30 yang di atas kali 5, yang di bawah kali 6. Pada persamaan yang pertama, semuanya dikali dengan 5. Oke? Berarti kita kalikan, tulis di sini ya hasilnya, 8X dikali 5 itu adalah 40X. Kemudian 6 kali 5 ditambah 30Y sama dengan 14.400 kali 5 adalah 72.000.
Kemudian yang persamaan kedua kali 6, 6 kali 6 berarti 36X. Kemudian 5 dikali 6 adalah 30Y, sama dengan 11.200 kali 6 adalah 67.200. Oke, sekarang kita mau mengeliminasi Y. Supaya nilai Y-nya ini habis, maka tanda di sini harus kurang. 30 kurang 30 adalah 0, artinya Y tereliminasi. Kemudian kita lihat variabel X-nya. 40 kurang 36, nilainya adalah 4X. Oke, sama dengan 72.000 dikurang 67.200 adalah 4.800. Kita mau cari nilai X-nya, berarti sama-sama bagi 4. Di kanan juga harus bagi 4. 4X per 4 nilainya adalah X, sama dengan 4.800 bagi 4 adalah 1.200. Oke, jadi kita peroleh nilai X-nya adalah 1.200. Kemudian kita cari atau substitusi lagi. Kita substitusi. Nilai yang kita peroleh X sama dengan 1.200 boleh ke persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua, terserah saja. Misal kita ambil persamaan yang kedua, 6X tambah 5Y sama dengan 11.200. Nah, sekarang kita ganti X-nya menjadi 1.200, berarti 6 kali 1.200 sama dengan ditambah 5Y sama dengan 11.200. 6 kali 1.200 adalah 7.200 tambah 5Y sama dengan 11.200. Nah, arti untuk cari nilai 5Y, berarti 5Y sama dengan 11.200 dikurang 7.200. Oke, berarti 5Y sama dengan 11.200 kurang 7.200 adalah 4.000. Nah, karena ada 5Y artinya bagi 5 kiri dan kanannya. Maka kita peroleh nilai Y-nya sama dengan 4.000 bagi 5 dapat 800. X itu adalah harga satu buah buku tulis adalah 1.200. Kemudian Y adalah harga pensil, maka harga pensilnya satu buah adalah 800. Oh, kita buat di sini Y-nya 800. Oke, nah yang ditanya soal adalah berapa nilai 5X ditambah 8Y. Berapa nilainya? Nah, karena kita sudah peroleh nilai X dan nilai Y-nya, dari soal tadi kita peroleh nilai X-nya sama dengan 1.200. Kemudian nilai Y-nya kita peroleh 800. Nah, yang ditanya soalnya adalah berapa jumlah harga 5 buah buku tulis, berarti 5X, ditambah dengan 8 buah pensil, berarti 8Y. Maka harga yang harus dibayar adalah 5X, berarti 5 kali X-nya 1.200, ditambah 8Y, artinya 8 kali Y 800. Oke, kita kalikan 5 kali 1.200 adalah 6.000, ditambah 8 kali 800 adalah 6.400, maka 6.000 tambah 6.400 adalah 12.400 rupiah. Nah, jadi harga yang harus ia bayar ketika membeli 5 buah buku tulis tambah 8 buah pensil adalah sebesar 12.400 rupiah. Lalu kita bikin jadi jumlah harga 5 buah buku tulis dan 8 pensil adalah 12.400 rupiah. Oke, itu untuk penjelasan soal yang kita lihat untuk contoh soal yang kedua. Umur Akbar 7 tahun lebih tua dari umur Dani. Sedangkan jumlah umur mereka adalah 43 tahun. Tentukan umur masing-masing. Jadi kita misalkan dulu atau kita rubah soal cerita tersebut ke dalam model matematikanya. Umur Akbar 7 tahun. Berarti kita misalkan dulu.
yang menjadi umur akbar adalah X, kemudian umur Dani kita misalkan dengan Y. Nah, umur akbar 7 tahun lebih tua dari umur Dani. Artinya apa? Ketika umur akbar kita kurangkan dengan Dani, itu selisih umur mereka adalah 7 tahun. Berarti X umur akbar dikurang umur Dani adalah 7 tahun selisihnya. Kemudian jumlah umur mereka adalah 43 tahun. Berarti X tambah Y jumlahnya adalah 43. Nah, kalau ini adalah bentuk model matematika atau bentuk SPLDV-nya. Nah sekarang bagaimana cara menyelesaikan atau mencari nilai X sama nilai Y-nya? Gunakan metode gabungan eliminasi substitusi. Misal kita mau eliminasi X. Maka X kurang Y sama dengan 7, X tambah Y sama dengan 43. Nah, karena X-nya sudah sama, maka ini tidak perlu lagi disamakan. Berarti tinggal supaya X-nya hilang, maka tandanya kurang X hilang atau habis. Negatif Y dikurang Y, artinya min 1 kurang min 1 itu adalah min 2Y. Sama dengan 7 dikurang 43 adalah min 36. Maka nilai Y-nya jadi min 2Y sama dengan min 36. Karena depan Y ada negatif 2, berarti sama-sama kiri dan kanannya harus dibagi min 2. Min 2Y bagi min 2 nilainya adalah Y. Min 36 dibagi min 2 nilainya adalah 18. Maka kita peroleh nilai Y sama dengan 18. Kita lihat lagi si Y siapa? Umurnya Dani. Berarti umur Dani adalah 18 tahun. Nah, sekarang kita substitusi nilai yang kita peroleh yaitu Y sama dengan 18 boleh ke persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Misal kita eliminasi ke persamaan yang pertama, X kurang Y sama dengan 7. Maka kita substitusi atau ganti nilai Y-nya dengan 18 sama dengan 7. Maka nilai X-nya 7 ditambah 18. Maka X adalah 25. Jadi kita peroleh nilai X-nya 25. Artinya apa? X tadi adalah umur akbar. Berarti umur akbar 25 tahun, sedangkan umur Dani adalah 18 tahun. Jadi dari soal kita sudah langsung peroleh. Jadi umur akbar adalah X tadi berarti 25 tahun dan Y tadi adalah umur Dani, maka umur Dani adalah 18 tahun. Nah, inilah penyelesaian untuk soal yang nomor 2. Cukup sekian penjelasan tentang membuat model matematika dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDV. Semoga paham dengan penjelasannya. Kemudian kita lanjutkan dengan latihan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.